Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, yajibu 'alal ummahati, wajib 'alal ummahati atas para ibu wal aba'i dan para ayah, ta'limu auladihim, mengajari anak-anak mereka. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, aktsarun nasi, bermula kebanyakan manusia, al-yawma, hari ini, la yu'adduna, tidak mengerjakan oleh mereka, huquqal auladi, akan hak-hak anak-anak, tidak menunaikan oleh mereka akan hak anak-anak. Huququl auladi, bermula hak para anak, laisal it'amu, bukanlah memberi makan, wal kiswatu, dan pakaian, wa tahyiatul manamati, dan menyiapkan tempat tidur, wa nahwa dzalika, dan semacam itu, faqat saja, bal, tetapi haqqul auladi, hak anak-anak, 'alal abai, atas para bapa, ta'limuhum, itu mengajari mereka, al-aulad, al-aqidata, akan aqidah, aqidat ahli sunnati wal jamaah. Itu yang paling pokok dan yang paling wajib, yang harus ditunaikan oleh orang tua bagi anak-anaknya. Lebih wajib daripada memberi makan, lebih wajib daripada menyiapkan pakaian dan tempat tidurnya. Aqidat ahli sunnati wal jamaah, yaitu mengajarkan aqidah ahli sunnah, wa yatba'uhu, dan mengikuti akan demikian itu dalam kewajiban. Artinya barulah kemudian di bawahnya al-it'amu, memberi makan, wal kiswatu, dan memberikan pakaian, wa nahu dzalika, dan semacam itu. Hadzal haqqul a'zamu, bermula inilah itu hak yang paling agung, lil auladi, bagi anak-anak, 'alal walidaini, atas orang tuanya. Artinya kewajiban orang tuanya, hak anak atas orang tuanya, artinya kewajiban orang tuanya. Yang paling besar adalah mengajari mereka aqidat ahli sunnati wal jamaah, serta ilmu pokok agama yang lainnya. Itu yang terpenting dan yang paling utama di atas kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mula-mula ini mengajarkan apa? Aqidah ahli sunnati wal jamaah. Mengajarkan kepada anak bahwa Allah Maha Ada, bahwa Allah tanpa permulaan, bahwa Allah tanpa penghabisan, bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, Maha suci dari bentuk dan ukuran. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak. Ini kalian ini tidak hanya punya tugas merawat ibu-ibu yang beranak, diajak ngobrol, ajarkan tauhid kepadanya, akidah. Penting itu. Itu lebih besar pahalanya daripada kalian sebatas merawat ibu-ibu saja. Itu ibu-ibu yang beranak atau melahirkan. Bedanya apaan?
ajak ngobrol. Ya begitu. Masya Allah. Di antara guru-guru saya itu dari sangat giatnya menyampaikan aqidatut tanzih kapanpun dimanapun, beberapa di antara mereka dalam keadaan sakit pun tetap mengajarkan akidah, bahkan mengajarkannya ke dokter yang memeriksanya. Itu dokter nyiapin apa? Suntikan, mau nyuntik dia. Di antara guru kita itu dia mau disuntik, udah siap-siap sambil nerangin akidah di hadapan dokternya. Allah mawjud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Jadi menyebarkan akidah antara jarum dan kulit. Itu jarum mau ditempelin ke kulitnya. Guru kita yang pasiennya menyampaikan akidah di hadapan dokternya. Sampai begitu. Nah, kalian begitu. Kan para perawat ini. Perawat inap apa perawat apa ini? Para perawat, para bidan-bidan. Melahirkan ibu-ibu, Ibu-ibu melahirkan. Tuh, ajarkan tauhid. Gitu. Begitu perutnya dipencet mau lahir, sebut Allah, Allah, biar bilang dia begitu. Nah, ajarkan nanti Allah tidak menyerupai ciptaannya. Udah lahir aja ngobrol, ajarkan tauhid. Waduh, kata ibu-ibunya, ini bidannya ustazah. Ustazah siapa ini? Ustazah Ratu katanya. Iya. Oh. Belum tahu ini bedanya para santri. Cakep begitu itu. Ajarkan tauhid dimanapun. Nah, kewajiban orang tua atas anaknya sebelum apapun terlebih dahulu adalah mengajarkan aqidatut tauhid, aqidat ahli sunnati wal jamaah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, aktsarun nasi, kebanyakan manusia, yuhmiluna, melalaikan oleh mereka, aktsarun nas, ta'limah, akan mengajarkan ma perkara huwa, yang bermula dia ma fardun, itu kewajiban, alal abai, atas para ayah, wal ummahati, dan atas para ibu, ta'limuhu, mengajarkannya itu perkara, lil auladi, bagi anak-anak mereka. Wa yaqtasiruna, dan mencukupkan oleh mereka al aba, alal it'ami, di atas memberi makan, wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang mengikuti itu. Itu aja. Kasih makan, kasih kesenangan, kasih HP, kasih motor, kasih laptop. Kalau anak perempuan kasih apa? Kasih emas. Misalkan, kasih apa lagi? Kasih apaan kalau anak perempuan? Apaan? Skincare. Apaan skincare? Kok tahu aja kamu skincare? Ah, Kamal. Masya Allah. Model begitu itu apa? Ada wahada, dan berlain. Al-ihmal,
al-ihmal, apa namanya, kelalaian semacam itu, halakun kabirun, itu adalah kerusakan yang besar. Masya Allah. Kebanyakan orang kita di zaman kita ini memandang keluarga yang baik itu hanya secara tampilan fisik saja, padahal tidak sama sekali. Ya, tampilan fisik itu belum tentu merupakan keselamatan bagi anggota keluarga. Yang menjadi keselamatan bagi mereka itu adalah memahami akidah, memahami tauhid, memahami aqidatut tanzih. Itu yang harus didahulukan. Nah, maka anak-anak kita yang masih kecil-kecil mulai diajarkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Suruh ngomong aja dulu begitu. Suruh ngapalin sifat 20, wujud, qidam, baqa, wa khalafatun lil hawadis. Ajarin itu. Gitu Ji. Nabil suruh ngapalin itu. Oh ya. Gitu Mar. Amar udah mau punya anak. Masya Allah. Itu kewajiban utama. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, Allahu amara, memerintah oleh Allah an nashkura, untuk bersyukur oleh kita, al-walidaini, akan kedua orang tua. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, al-walidain harisani, memperhatikan, menjaga oleh keduanya, alaikum, atas kalian, min ajli hifzi dinikum, dari hanya karena menjaga agama kalian. Tuh orang tua yang gitu itu yang cakep itu, yang patut oleh anaknya disyukuri, ditaati. Al-yawm, di hari ini, al-aba'u, para ayah, wal ummahatu, dan para ibu, la yahtamuna, tidak memperhatikan oleh mereka, tidak open terhadap anak-anak mereka dalam urusan ilmu agama, terlebih juga dalam urusan akidah. Yursiluna, mengirim oleh mereka, al-aba, al-aulada, akan anak-anak, ila hadhil madarisil asriyati, ke ini sekolah-sekolah modern. Itu sekolah-sekolah apa? Modern. Fayu'allimunahum, maka mereka mengajari, hum, akan al-aulad, al-kufra, akan kekufuran. Na'udzubillah. Dan di sekolah-sekolah modern zaman sekarang itu banyak mengajarkan kesesatan-kesesatan, bahkan kekufuran-kekufuran. Na'udzubillah. Bahkan beberapa di antaranya sekolah-sekolah yang berlabel Islam. Mengerikan itu, mengerikan. Bahkan beberapa di antaranya berlabel pondok pesantren, atau bahkan beberapa di antaranya labelnya menghafal Al-Quran, tetapi di dalamnya diajarkan aqidatut tashbih, aqidatut tajsim, keyakinan menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Mengerikan itu. Masya Allah, mengerikan. Kalau kita kurang jeli, tidak faham akidah orang tuanya, dikira anaknya udah cakep masuk pondok pesantren.
Padahal di pesantrennya diajarkan akidah rusak. Nauzubillah. Haula'i mereka para bapak, bi'sal aba'u adalah seburuk-buruknya para bapak, para ayah. Al-aba' para ayah, alladzina la yura'una yang tidak memperhatikan oleh mereka umurul auladi akan urusan anak-anak. Bi'sal aba'i haula'i seburuk-buruknya para bapak adalah mereka itu. Huna di sini Syekh bercerita di Lebanon. Syekh Abdullah bercerita, huna di sini di Lebanon madrasatani ada 2 madrasah, wahidatun satu fi Beirut di Beirut. Ismuha namanya madrasah, satu madrasah itu Al-Iman, yaitu Madrasatul Iman. Wa wahidatun dan satu fi Trablus di Tripoli. Ya, Trablus Tripoli. Di Beirut ada namanya Trablus Tripoli. Yu'allimuna al-aulada mengajarkan oleh mereka al-aulada akan anak-anak al-kufra akan kekufuran. Fayakhrujuna maka keluar oleh mereka anak-anak minal imani dari iman. Bi'sal aba'u seburuk-buruknya bapak, kaum bapak, haula'i adalah mereka alladzina yad'una abna'ahum yang meletakkan oleh mereka abna'ahum akan anak-anak mereka fi hadhil madarisi di ini madrasah-madrasah yang di dalamnya mengajarkan aqidatut tashbih, aqidatut tajsim, seperti madrasah orang-orang Wahabi, dan itu di Indonesia banyak. Nauzubillah, nauzubillah. Ini hati-hati ini. Tampilan fisik sekolahnya cakep, namanya juga cakep dengan nama para sahabat. Madrasah Az-Zubair bin Al-Awwam, Madrasah Utsman ibn Affan, atau Ma'had, nyebutnya gitu. Ma'had Umar bin Al-Khattab, Ma'had Al-Imam Syafi'i. Oh, orang kalau kagak paham itu disebut nama sahabat, pondok pesantren dengan nama sahabat, wah keren ini. Udah gitu labelnya menghafal Al-Quran, wah cakep. Inilah Islam. Padahal di dalamnya diajarkan akidah tajsim, tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mengajarkan kekufuran mereka di dalamnya. Mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran tersusun daripada anggota-anggota badan, mengharamkan tawassul, mengkafirkan orang yang tabarruk. Nauzubillah, nauzubillah. Hati-hati di zaman kita sekarang itu musibah besar menyebarnya aqidatut tashbih dan tajsim, yang beberapa di antaranya dalam bentuk madrasah-madrasah atau dalam bentuk wadahnya pondok pesantren. Mengerikan itu. Yatrukunahum meninggalkan atau mendiamkan oleh mereka al-aba hum akan al-aulad, yata'allamuna belajar oleh mereka al-aulad al-kufra akan kekufuran. Al-waladu seorang anak alladzi fi awwali syababihi yang di awal remajanya, yakunu muta'alliman ada ia muta'alliman seorang yang belajar ilmu dini akan ilmu agama, al-aqidata pada akidah, wal ahkamah dan akan hukum-hukum ad-daruriyata yang pokok.
In sabata ala dzalika, jika tetap itu anak ala dzalika, di atas demikian itu, di atas akidah lurus, aqidatut tauhid, aqidat ahli sunnah, ajaran ahli sunnah, aqidatan wa ahkaman, dalam akidah dan dalam hukum-hukum fikih, yakunu yaumal qiyamati, maka adalah dia di hari kiamat, fi dhillil arsy, di lindungan arsy atau di bayangan arsy. Artinya di hari kiamat ini anak selamat, ini orang selamat. La yusibuhu, tidak menimpanya akan itu anak, akan itu orang, harrus syamsi, oleh panasnya matahari. Padahal di hari kiamat itu matahari sangat dekat dan panasnya tidak pernah ada bandingannya di dunia ini, sangat panas. An-nasu, bermula para manusia, yusibuhum, menimpa akan mereka, an-nas, syai'un syadidun, sesuatu yang sangat parah, min harri syams, dari panasnya matahari. Yaumul qiyamati, di hari kiamat, la yujadu baitun, tidak ada rumah, kagak ada gedung. La yujadu asjarun, tidak ada pepohonan. Ardun mustawiyatun, bumi rata. Bermula bumi itu rata dari kiamat itu. Tidak ada lembah, tidak ada pegunungan, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan untuk berlindung di bawahnya, tidak ada. Mustawiyatun kulluha, rata seluruhnya. Man kana tahta dhillil arsy, siapa orang yang ada ya di bawah bayangan arsy, la yusibuhu syai'un, tidak menimpa akan dia syai'un, oleh suatu apapun daripada kesusahan atau kepanasan. Al-aba'u, para ayah, para bapak, wal ummahatu, dan para ibu, in kanu, jika ada mereka, yura'una, memperhatikan oleh mereka, dina abnaihim, akan agama anak-anak mereka, yunshi'unahum, maka menumbuhkan mereka, oleh ayah-ayah mereka, menumbuhkan atau mendidik anak mereka, adalah amal shalih, di atas amal soleh. Masya Allah, di zaman sekarang mengerikannya, di satu sisi kebanyakan para orang tua itu yang dipikirkan bagi anaknya adalah kesenangan duniawi, sehingga menyekolahkan anak itu betul-betul tujuannya untuk apa? Meraih dunia. Di sisi lain, sebagian mereka yang punya girah, punya giroh, punya semangat untuk belajar agama, tidak faham sumber yang menjadi tujuan belajar anak-anak itu. Dikirimkanlah kepada pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang di dalamnya berakidah rusak. Jadinya musibahnya double. Satu musibahnya dunia, satu musibahnya karena kebodohan. Tidak paham urusan agama, orang tua kagak paham, taruh anaknya di pondok pesantren, isinya nyebarin akidah tasbih. Nauzubillah. Bahaya besar. Tuh anaknya tamat dari pondok pesantren, pulang-pulang ke rumahnya ngafirin orang tuanya. Peristiwa kayak gini, ini kasus begini ini banyak kejadian. Apa? Karena orang tuanya tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan para wali Allah, mempraktekkan tabarruk karena orang tuanya berziarah kubur. Kata anaknya itu ajaran sesat, dikafirin orang tuanya. Nauzubillah. Nah, maka hati-hati. Hati-hati. Mengerikan.
zaman sekarang itu. Jangan asal ditaruh pondok pesantren aja. Pesantren apaan? Periksa dulu. Masya Allah. Menghafal Al-Quran itu tidak wajib, tapi belajar akidah itu hukumnya wajib. Jadi jangan tertipu dengan apa? Label menghafal Al-Quran. Kadang-kadang banyak orang yang bangga anaknya hafal Quran tapi tidak paham akidah. Na'udzubillah. Atau bahkan akidahnya rusak karena mengajarkan kepada dia gurunya berfaham rusak. Sedikit pun bukan kebanggaan bagi orang tua punya anak seperti itu. Walaupun anaknya hafal Quran, itu anaknya tidak bermanfaat bagi orang tuanya atau bahkan akan mencelakakan orang tuanya karena akidah rusak yang diyakininya. Kalau ngurusin hafalan Quran mah orang kafir banyak yang hafal Quran dalam kerusakan akidah mereka itu. Orang kafir, orang orientalis itu untuk menghancurkan Islam, mereka banyak yang menghafal Al-Quran, bahkan juga menghafal hadis-hadis Nabi. Nah, jadi perhatikan, jangan hanya menghafal Al-Quran saja. Brandnya sekarang itu aja udah booming, udah hafal Quran udah, pasti pondok pesantren keren ini. Nah, ini perhatikan ini, apalagi pondok-pondok pesantren modern zaman sekarang, waduh, campur aduk udah isinya. Campur aduk. Dari sana punya kurikulum, dari sini punya kurikulum, dari sana ada titipan pesanan materi yang kudu diajarin dari para donaturnya dari luar negeri, suruh diajarin ini, suruh diajarin itu. Na'udzubillah. Maka sebenarnya kalau kita mau menjaga apa yang sudah menjadi tradisi para ulama kita di Indonesia ini, pondok-pondok pesantren klasik, itu sebenarnya yang betul-betul menjaga ajaran agama. Pondok-pondok pesantren klasik itu tradisional, ngaji kitab kuning, udah itu aja. Itu yang cakep mah udah. Masya Allah. Sekarang mau pondok pesantren modern. Dalamnya apa? Banyak eskul. Ada silat, ada renang, ada pramuka, ada drum band, ada nari. Ada nari. Joget ada band gitar. Wah, makanya keluar pondok pesantren jadi para pemain band. Gitu. Suruh ngaji kita baca jurumnya kagak becus. Lu ngapain aja lu di pondok? Kita mah di pondok main band katanya. Ya, itu sih bukan mondok. Pondok modern itu sekarang bukan begitu itu. Ngapain aja di pondok? Jurumnya aja kagak tahu. Tolol betul. Yang santri gue tahunan baca jurumnya kagak bisa. Bukan nyantri itu ngapain? Sekolah diasramain. Sekarang kan begitu itu. Sebenarnya sekolah itu cuma diasramain. Makanya isinya begitu. Nah, cuma aja disebut pondok pesantren. Padahal isinya banyak yang rusak. Belum lagi dalam masalah akidah, dan terutama lebih parah bagian ini nih. Tidak sedikit pondok-pondok pesantren yang ada di masyarakat kita itu mengajarkan akidah yang rusak, aqidatut tashbih wa tanzim, akidah kaum hasyawiyah, akidah kaum karramiyah. Na'udzubillah.
Nauzubillah. Kelompok-kelompok sesat. Masya Allah. Lanjut. Qala radhiyallahu anhu wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala al-ulama, telah berkata oleh para ulama, yajibu 'alal aba'i, wajib atas para bapak wal ummahati dan para ibu, ta'limul auladi, mengajarkan akan anak-anak, az-zukuri, anak laki-laki, wal banati, dan anak perempuan, qabla al-bulughi, sebelum balik, at-taharata, akan praktek bersuci, as-salata, dan praktik salat, diajarkan. Hadza, bermula ini perkara wajibun, itu wajib, alal abai, atas para ayah, wal ummahati, dan para ibu, al auladu, bermula anak-anak, qabla al bulughi, sebelum balik, la yutrokuna, tidak didiamkan mereka, ila ayyablughu, hingga balik mereka, wahum jahiluna, dan sementara mereka bodoh, mereka bi akamis sholati, dengan hukum-hukum salat. Jadi jangan dikata, dia mau belum balik, biarin aja. Kagak boleh begitu, itu berdosa orang tuanya. Rasulullah merintah anak umur 7 tahun diajarkan kepadanya praktik sholat, diajarkan kepadanya ini halal, ini haram. Belum balik tapi sudah mumayyiz. Umur 10 tahun kagak sholat, digebuk itu anak, gebuk. Tuh Rasulullah merintah begitu. Jadi kalau nggak digebuk dan ninggalin sholat, betul anaknya tidak berdosa karena belum balik. Tapi kalau orang tuanya mendiamkannya, tidak memukul, walaupun dia sudah memerintah, tapi tidak memukul, setelah umur 10 tahun atau lebih, 11, 12, tidak memukul, ini orang tuanya berdosa. Nah, jadi kalau tuh anak kagak mau sholat setelah umur 10 tahun atau lebih, jangan mencukupkan dengan perintah doang, tapi ditambahin apa? Gebuk. Gebuk tuh anak. Nangis, biarin nangis, emang juga biar nangis. Sehingga dia melaksanakan perintah syara, melaksanakan sholat. Gebuk. Apa di betisnya sama kakinya sampai merah, nggak apa-apa. Merah. Yang penting tidak melukai dan tidak memecahkan tulang. Pakai paralon. Iya, paralon plastik kakinya. Ayo, kalau begitu harus begitu. Masya Allah, yang ada anak sekarang umur 10 tahun kasih HP, didiemin aja. Salat kagak. Berarti yang begitu digebuk gitu punya. Ibu-ibu. Ibu-ibu pada mau punya anak kan ya? Siapa yang udah mau punya anak? Siapa? Maryam? Maryam. Maryam apa Maryam namanya? Masya Allah. Lanjut. Fa in tarakal aba'u, maka apabila meninggalkan oleh para ayah, wal ummahatu, dan para ibu, zalika, akan demikian itu ta'lim al-aulad, mengajarkan pada anak-anaknya, fa alaihim, maka atas mereka, al-aba wal ummahat, muakhadatun, itu siksaan, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kama anna alaihim, sebagaimana bahwa atas mereka, al-aba wal ummahat, muakhadatan, itu siksaan, idza jawwa'u auladahum, jika membuat lapar oleh mereka, auladahum, akan anak-anak mereka. Artinya didiemin, kagak dikasih makan, kagak dikasih makan tuh anaknya, berdosa.
anak belum balik maksudnya. Berdosa orang tuanya. Au arruhum, atau mendiamkannya telanjang, kagak dikasih pakaian. Berdosa orang tuanya. Hadza haqquhum, bermula ini ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat. Itu hak mereka, hak anak-anak. Wa hadza haqquhum, dan ini mengajarkan akidah juga hak mereka. Bahkan ini lebih agung, lebih utama, lebih wajib daripada memberi makan kepada mereka, daripada ngasih pakaian bagi mereka. Itu lebih utama, harus dahulukan di atas yang lain-lain. Alladzi yurabbi waladahu, seorang yurabbi yang mendidik waladahu akan anaknya, yut'imuhu, maka memberi makan, aladiyahu akan waladahu, wa yasqihi, dan beri minum akan waladahu, wa yaskinuhu, dan berikan tempat akan waladahu, wa yaksuhu, dan beri pakaian akan waladahu, wa la yu'allimuhu, dan tidak mengajarkan kepada anaknya waladahu ma faradallahu, akan apa yang diwajibkan oleh Allah, min ilmi din, daripada ilmu agama, faka'annama, maka seakan-akan yurabbi, mendidik oleh itu orang tua, baqaratan, akan sapi. Masya Allah. Ya kalau ngasih makan doang berarti sama juga ya miara domba, miara kerbau. Kasih makan doang, kasih minum, enak-enakin, sama juga biar apa? Biar sapi sama kebo. Ya kalau kagak diajarin ilmu agama bagaimana? Tuh, pentingnya di situ. Kalau dia sendiri kagak bisa ngajarin, maka datangkan orang yang bisa mengajari kepadanya. Gitu. Datangkan kepadanya. Umpama misalkan butuh biaya untuk itu, keluarkan biaya untuk mendatangkan orang. Atau kalau dia tidak mampu mendatangkan orang untuk mengajari anak-anaknya, maka kirim anaknya itu kepada orang yang thiqah, orang yang terpercaya, orang yang ma'mun, orang yang dipercaya, amin, orang yang dipercaya dalam agamanya, dalam ilmunya. Suruh duduk situ belajar sama dia. Gitu. Kalau kita nggak mampu, kirim anaknya, suruh belajar nama si fulan, orang baik, orang alim, orang bertakwa, duduk belajar sama dia. Tuh begitu. Ini orang tuanya kagak paham, anaknya didiemin. Wah. Masih mending miara kambing, namanya bisa dijual, bisa ngapa? Idul Adha, harganya mahal. Sapi harganya mahal. Nah kalau anak kasih makan doang, kagak dididik agama, itu yang ada malah ngeblangsakin orang tua. Nah iya bisa jadi begitu. Rugi punya anak, apalagi kalau itu anak kemudian dewasa tumbuh dalam keyakinan rusak di luar akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu ruginya double orang tua itu. Double itu ruginya. Siapa yang ngedidik tapi tidak bermanfaat, masukin lagi aja. Masya Allah. Saya mempunyai cerita banyak kasus ini. Beberapa di antaranya terjadi dengan beberapa teman-teman saya. Datang dari kampung ke Jakarta. Masuk kampus, di dalamnya diajarkan akidah Wahabi. Dari kampung semula dia akidahnya lurus, akidah ahli sunnati wal jamaah, itu yang diajarkan oleh orang tuanya. Gara-gara masuk kampus perguruan tinggi isinya Wahabi,
pulang-pulang kemudian mengkafirkan orang tuanya. Bukan sedikit itu, terjadi itu, betul-betul terjadi. Mengkafirkan guru-gurunya sendiri yang ada di kampung yang dahulu mengajari dia membaca tulis Al-Quran. Nauzubillah. Mengerikan itu. Mengerikan. Itu yang baru di Jakarta. Belum lagi dikirim ke Saudi belajar. Di Saudi belajar. Gratis, kasih duit, berangkat gratis, di sono gratis. Jadilah Wahabi, pulang-pulang mengkafirkan umat Islam di Indonesia. Mengkafirkan orang tuanya, mengkafirkan masyarakatnya, mengkafirkan guru-gurunya sendiri yang dahulu mengajarkan pada dia akidah Ahlus Sunnah, kemudian dia berubah jadi Wahabi, kemudian berbalik mengkafirkan gurunya. Nauzubillah. Dan itu banyak kayak gitu itu. Guru-gurunya dikata ahli bid'ah semua sama dia. Banyak itu kasus begitu. Kejadian bahkan beberapa di antaranya dengan yang dulunya teman-teman saya. Nauzubillah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, matlubun, dituntut minal aba'i, dari para ayah, wal ummahati, dan para ibu, ayah tamu, untuk memperhatikan oleh mereka, li ta'limil auladi, untuk mengajarkan anak-anak, al-aqidata, akan akidah, qabla an yushghiluhum, sebelum menyibukkan akan anak-anak, bihifzil Qur'ani, dengan menghafal Al-Qur'an. Ingat-ingat ini. Sekarang banyak orang tua menyibukkan anaknya ngapal Quran, tapi akidah kagak diajarkan, kagak paham tauhid. Emang orang tuanya kagak paham, jadi menyibukkan anaknya suruh ngapain? Ngapalin Quran. Kalau udah anak umur 6 tahun udah hafal surat atau juz amma, surat An-Naba, oh senang deh. Tambah abasa, wah senang deh. Apalagi kalau udah hatam juz amma umur 7 tahun, wah senang. Senang, tapi akidah sama sekali tidak diajarkan kepada anak itu. Aqidatut tauhid tidak diajarkan kepada anak itu. Itu jangan bangga orang tua kayak gitu itu. Kewajiban yang pertama sebelum menyibukkan anak dengan hafalan Al-Quran adalah mengajarkan untuk anak-anak tauhid. Penting ini. Orang-orang Khawarij dahulu yang diperangi oleh para sahabat, orang Khawarij dahulu diperangi oleh para ulama, oleh para sahabat bahkan. Itu label mereka itu apa? Al-Quran. Label mereka itu Al-Quran. Apapun mesti berlindungnya kepada Al-Quran. Ketika mereka membuat fatwa hukum, misalkan memerangi pemerintah, memberontak kepada pemerintah, kata mereka itu perintah Al-Quran. Mesti itu, apapun itu. Termasuk mereka juga giat menghafal Al-Quran. Orang-orang Khawarij di masa dulu itu banyak yang hafal Quran, tapi diperangi oleh para sahabat walaupun mereka hafal Quran. Mengapa? Akidahnya rusak. Tuh. Jadi jangan ikut-ikutan gaya Khawarij, ngapalin Quran didahulukan, kagak paham akidah. Ngaco itu. Kita semua menghafal Al-Quran. Kalian pondok pesantren ngafal Quran, kita di pondok pesantren ngafal Quran. Saya mondok ngafal Quran. Nah, tetapi itu bukan kewajiban pokok.
bahkan tidak wajib hukumnya menghafal Al-Quran. Tetapi mempelajari tauhid hukumnya wajib atas setiap orang. Tuh, begitu penting itu. Makanya dalam hadis sabda Rasulullah kepada siapa? Namanya Jundub ibn Abdullah. Beliau berkata, kata beliau ini, kata Jundub ibn Abdullah, sahabat Nabi, nahnu fityanun hazawirah inda Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah, Jundub ini bercerita, di masa Rasulullah hidup dahulu kami ini anak-anak muda yang menjelang balik. Anak-anak muda ya umur 14 menjelang balik, menjelang dewasa. Kata beliau apa? Ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kita dulu belajar iman, belajar tauhid sebelum kita belajar Al-Qur'an. Falamma ta'allamna al-Qur'an izdadna bihi imanan. Dan ketika kita belajar Al-Qur'an, maka iman kita bertambah. Tuh, Rasulullah tidak nyuruh ujuk-ujuk hafalin Quran kepada sahabatnya. Hafalin ini. Para sahabat itu tidak semuanya hafal Quran bahkan. Tidak semuanya. Tuh, Rasulullah itu mengajarkan mula-mula yang sangat pokok adalah tauhid. Dakwah Rasulullah di Mekah, awal mula dakwahnya yang disebarkan olehnya adalah apa? Tauhid. Tidak apa? Tidak mengatakan kepada umat manusia ini salat, puasa, haji. Enggak ada. Tauhid dulu. Itu hukum-hukum itu kebanyakan setelah apa? Di Madinah, hijrah di Madinah. Diwajibkan puasa. Itu di Madinah bahkan. Nah, jadi Rasulullah berdakwah di Makkah dan di Madinah. Di Makkah itu Rasulullah fokus mengajarkan tauhid. Tuh akidah gitu. Rasulullah mengirim para sahabatnya ke berbagai wilayah untuk menyebarkan Islam. Misalkan seperti sahabat namanya Muadz ibn Jabal, diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Kata Rasulullah, innaka sataqdumu ala qaumin min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Hai Muadz, engkau akan mendatangi sekelompok daripada ahli kitab, orang-orang kafir. Maka hendaklah yang paling pertama engkau serukan mereka adalah untuk mentauhidkan Allah di atas keyakinan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fa in alimu dzalika fa akhbirhum. Kalau mereka sudah mengetahui itu, berkeyakinan tauhid, beritakanlah kepada mereka annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila. Barulah engkau beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Tauhid duluan. Kagak ada Muadz bin Jabal datang ke Yaman, salat. Orang pada bingung apaan salat. Kagak ada diajarin hukum-hukum duluan, diajarkan tauhid dahulu. Nah, jadi kewajiban kita terhadap anak-anak kita ini dulu, diajarkan tauhid, aqidatut tanzih. Masya Allah, penting ini. Wallahu a'lam bissawab.